Silviana Balkis. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan pengembangan moral bagi anak. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan yang mengadasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan makhluk yang aktif. Atas dasar fakta tersebut, maka dikembangkan strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan perkembangan. Dan yang kedua, pendekatan belajar aktif. Kedua yaitu metode. Di sini kami mengambil metode bercerita, yaitu merupakan salah satu pengalaman belajar bagi anak dengan membawa cerita secara lisan. Cerita yang dibawa oleh guru harus menarik, mengandung perhatian, dan tidak lepas dari tujuan pendidikan. Karena metode bercerita ini pendidik bercerita atau mendongeng dengan menggunakan puppet seperti ini. Cerita yang dipilih itu mengandung pengembangan moral bagi anak. Cerita yang digunakan yaitu misalnya cerita kelinci dan anjing petani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Aina Kamiati. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan metode, media yang digunakan, dan tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu tujuan metode. Dengan menggunakan media puppet dan metode bercerita ini, yang pertama, mengajarkan anak untuk mendengar, karena dengan mendengar, anak bisa lebih fokus pada saat guru di sekolah menjelaskan. Karena dengan menggunakan media-media yang menarik untuk dilihat oleh anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan linguistik pada anak. Karena dengan menggunakan media puppet dan metode bercerita ini bisa meningkatkan kosakata atau menambah kata-kata pada anak usia dini tersebut. Dan ini juga bisa membantu anak dalam berkomunikasi bersama teman sebayanya atau satu sama lain. Yang ketiga, menambah kreativitas pada anak, yaitu dengan menggunakan media puppet. Merupakan mereka akan mengeluarkan ide-ide atau mengekspresikan diri atau diri sesuai dengan cerita yang dibentuk. Hal ini bisa merangsang otak anak agar mereka menjadi lebih kreatif. Yang keempat, anak dapat menyerap pesan-pesan yang telah diceritakan kepada ibu guru di depan kelas dan bisa memberikan informasi atau guru bisa menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan sosial pada anak usia dini tersebut. Yang kedua yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan di sini adalah puppet atau boneka jari atau bisa disebut dengan boneka tangan. Di sini kami membuat media puppet dari kaos kaki yang dibentuk binatang anjing dan kelinci. Yang C, tahapan pelaksanaan. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah yang sudah membuatnya, atau jadwal yang sudah ditetapkan di awal semester atau di tahun ajaran baru. Hal ini bisa juga menyesuaikan dengan kegiatan pada RPPH yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Jagung yang cukup luas, terdapat seekor anjing petani sedang mencari kelinci yang berkeliaran untuk dimangsa. Anjing itu dilatih untuk mengejar hewan pengganggu perkebunan jagung ketika jagung masih muda.
Daun jagung itu sering dimakan oleh kelinci sehingga tanaman jagung tidak dapat tumbuh dengan baik. Dan jika tanaman itu tidak tumbuh dengan baik, hasil panen juga akan sangat berkurang. Maka dari itu, anjing berkeliaran memeriksa hewan pengganggu tanaman jagung di perkebunan petani. Pagi, anjing itu bangun dari tidurnya. Kemudian dia berjalan mengitari perkebunan jagung itu sambil mengendus-endus bau hewan lain dengan hidungnya. Penciuman anjing itu sangat tajam. Bahkan anjing itu bisa mencium bau kelinci dari kejauhan. Aku mencium bau kelinci di sekitar sini. Anjing itu mengikuti arah bau itu sampai akhirnya dia melihat seekor kelinci sedang asyik memakan pucuk jagung yang masih muda. Enak ya. Ada kelinci di sana. Aku harus menangkapnya. Anjing itu berjalan perlahan mendekati kelinci tersebut. Ketika dia sudah sangat dekat dengan kelinci itu, sang anjing langsung mengejarnya dengan cepat. Namun, sang kelinci mendengar langkah anjing itu. Wah, ada seekor anjing di sana. Itu karena kelinci memiliki telinga yang panjang dan sangat peka terhadap suara. Lalu dia melompat. Sangat jauh. Kemana kelinci tersebut? Sang anjing terus mengejarnya meskipun kelinci itu sudah semakin jauh. Dari jarak sang anjing itu tidak menyerah begitu saja. Anjing itu memiliki kemampuan berlari tanpa henti, sehingga dia mengejar sang kelinci tanpa kelelahan. Meskipun demikian, sang kelinci yang sangat cepat melompat menghindari kejaran anjing itu, membuat anjing itu kehilangan jejaknya. Anjing itu pun mulai mengendus-endus bau sang kelinci. Di mana kelinci tersebut? Tidak lama kemudian dia menemukan kelinci itu. Itu dia kelincinya. Kini dia mengejarnya lebih cepat dari sebelumnya. Namun sang kelinci itu tidak dapat dia kejar. Hingga akhirnya anjing itu menyerah dan tidak melakukan pengejaran terhadap kelinci itu kembali. Ternyata kejadian itu ditonton oleh seekor burung gagak yang sedang bertengger di sebuah pohon yang daunnya sedang gugur. Ketika anjing itu melewati pohon tersebut, sang gagak bertanya kepadanya, "Ternyata kelinci itu lebih kencang dibandingkan dengan dirimu?" Kemudian sang anjing berkata dengan tenang, Apa kau tidak melihat perbedaan yang begitu mencolok antara aku dan kelinci tersebut? Sang gagak pun menjawab, "Aku tidak melihat perbedaan itu. Memang apa perbedaan yang kau maksudkan itu?" Aku berlari untuk menangkap makanan, sedangkan dia berlari untuk mempertahankan hidupnya. Sebuah keinginan akan menentukan kerasnya sebuah usaha.